Selamat siang, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Selamat siang, Bu. Sama-sama, Bu. Senang bisa berbagi pengalaman dan belajar dari Ibu. Iya, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang cara Bapak dalam mengajar matematika di kelas Bapak. Apa sih tujuan Bapak dalam mengajar matematika? Tujuan saya mengajar, terutama di ilmu eksakta matematika itu agar siswa-siswa saya tertarik, termotivasi, dan menguasai konsep-konsep matematika yang penting. Saya ingin mereka bisa menerapkan mapel eksak, terutama di sini bisa matematika, bisa kimia, dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah dengan kreatif dan logis. Wah, itu tujuan yang sangat bagus ya, Pak. Bagaimana cara Bapak dalam mencapai tujuan itu? Begini Bu, saya mencoba menggunakan berbagai metode dan strategi dalam mengajar ilmu kimia. Saya sering menggunakan pendekatan konstekstual, pemecahan masalah, dan bermain peran. Saya juga memberikan variasi tipe soal, media, dan sumber belajar. Saya selalu mengaitkan materi yang ada dengan situasi nyata yang relevan, sesuai dengan minat dan bakat-bakat siswa saya. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Saya sangat kagum dengan cara Bapak dalam mengajar kimia. Bapak telah menggunakan banyak teknik yang efektif dan inovatif ya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa sih dampaknya terhadap hasil belajar siswa-siswa yang Bapak ajarkan di kelas? Alhamdulillah, saya melihat hasil belajar siswa-siswa saya meningkat dari waktu ke waktu. Mereka lebih antusias, percaya diri, dan aktif dalam pembelajaran kimia. Mereka juga lebih mudah memahami dan mengingat konsep-konsep kimia, sehingga nilai ujian mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya senang Pak mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak. Bapak telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sekali. Dari situ apakah Bapak juga menemukan tantangan atau kesulitan Bapak dalam mengajar fisika? Kimia, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Menurut saya masih ada beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki dan perlu saya kembangkan. Salah satunya adalah bagaimana saya memberikan umpan balik kepada siswa-siswa saya. Saya merasa umpan balik yang saya berikan masih kurang spesifik, tepat waktu, dan bermakna. Saya ingin bisa memberikan umpan balik yang lebih efektif dan membangun untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran siswa-siswa saya. Oh iya, saya mengerti apa yang Bapak maksud. Memang memberikan umpan balik yang baik itu tidaklah mudah. Saya juga pernah Pak mengalami hal yang sama. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan keterampilan Bapak dalam memberikan umpan balik? Saya sudah mencoba beberapa hal, Ibu. Misalnya, saya membaca beberapa artikel tentang bagaimana cara memberikan umpan balik yang baik. Saya juga telah mengikuti beberapa webinar maupun workshop tentang umpan balik. Saya juga sudah meminta masukan dari rekan-rekan guru, kepala sekolah mengenai umpan balik saya. Bapak telah melakukan banyak hal yang positif. Saya sangat mengapresiasi atas usaha yang Bapak lakukan. Apa yang Bapak pelajari dari sumber-sumber yang Bapak baca dan ikuti tersebut? Saya belajar bahwa umpan balik yang baik harus bersifat deskriptif, bukan evaluatif. Umpan balik harus memberikan informasi-informasi tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Umpan balik juga harus diberikan secara jelas dan ramah. Umpan balik juga harus memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan emosi siswa. Iya, Bapak. Betul sekali. Bapak telah memahami prinsip-prinsip umpan balik yang baik.
Kalau dari Bapak juga, bagaimana sih Bapak menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktek pembelajaran yang Bapak lakukan? Begini Ibu, saya coba menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik siswa. Mhm. Saya mencoba memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan berdasarkan kriteria yang jelas. Saya juga mencoba memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis. Saya juga mencoba memberikan umpan balik sesegera mungkin setelah siswa menyelesaikan tugas atau aktivitas. Saya mencoba memberikan umpan balik dengan tingkat kemampuan dan kesiapan siswa. Saya memberikan umpan balik juga yang mengandung saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Luar biasa sekali, Pak. Bapak telah menerapkan prinsip-prinsip umpan balik yang baik. Kalau saya boleh tahu bagaimana sih respon siswa-siswa Bapak terhadap umpan balik yang sudah Bapak lakukan tersebut? Untuk respon-respon siswa saya terhadap umpan balik yang saya berikan bervariasi. Ada yang merespon umpan balik saya dengan baik dan berterima kasih. Tetapi ada juga yang merespon umpan balik saya dengan acuh tak acuh, Bu, dan tidak peduli. Ada juga yang merespon umpan balik saya dengan defensif dan marah. Saya merasa bingung bagaimana cara menangani respon-respon yang berbeda tersebut. Oh iya, oke. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Bapak menangani respon siswa terhadap umpan balik memang membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik ya, Pak. Kalau yang Bapak pikirkan kira-kira bisa membantu Bapak dalam hal ini bagaimana? Begini, Ibu, saya pikir saya perlu belajar lebih banyak tentang cara berkomunikasi dengan siswa yang efektif dan empatik. Saya perlu belajar lagi mendengarkan, mengerti, dan menghormati perasaan dari siswa saya. Saya perlu belajar bagaimana cara mengajak siswa untuk berdialog dan berdiskusi tentang umpan balik. Dan juga saya perlu belajar bagaimana cara memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pembelajaran. Iya, Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak pikirkan tadi. Belajar cara berkomunikasi dengan siswa yang efektif dan empatik adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dan banyak membawa kemanfaatan. Apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk belajar mengenai hal tersebut? Begini Ibu, saya biasanya mencari Ya. dan membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan komunikasi efektif dan empatik dengan siswa. Saya biasanya bisa mengikuti webinar, workshop, atau pelatihan yang membahas topik tersebut jika ada mengenai pembelajaran topik tersebut. Saya juga meminta bantuan atau berkonsultasi dengan ahli yang memberikan materi tersebut dan mereka berpengalaman dalam hal tersebut. Dan juga saya setelah itu mencoba merefleksikan praktik saya dalam berkomunikasi dengan siswa. Oke, baik. Bapak telah menentukan beberapa langkah yang bisa Bapak lakukan untuk belajar cara berkomunikasi dengan siswa yang efektif dan empatik ya, Pak. Saya sangat mendukung dengan rencana yang Bapak lakukan tersebut. Kapan dan bagaimana Bapak akan melaksanakan langkah-langkah tersebut? Saya akan melaksanakan langkah-langkah tersebut secepat mungkin, Ibu. Saya akan membuat jadwal dan target yang realistis dan terukur. Selain itu, saya juga akan mencatat pengembangan dan hasil yang saya capai. Saya akan meminta umpan balik dari orang-orang yang terlibat atau terkait dengan proses belajar saya. Saya juga akan mengevaluasi dan merevisi rencana jika itu diperlukan. Luar biasa sekali Bapak telah membuat rencana yang baik dan sistematis ya Pak. Saya yakin bahwa Bapak akan berhasil dalam belajar cara berkomunikasi dengan siswa yang efektif dan empatik. Saya juga akan selalu siap untuk mendengar dan membantu Bapak
jika Bapak membutuhkan dukungan atau saran. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak bahas atau tanyakan dalam sesi coaching ini? Sementara ini cukup Ibu untuk sesi coaching ini. Saya merasa untuk sesi coaching ini sangat bermanfaat dan menyenangkan. Saya belajar banyak dari Anda. Saya juga berterima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan Anda, Bu. Baik, sama-sama Bapak. Saya juga sangat senang dapat berbagi dengan Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama Pak. Selamat pagi, Nisa. Apa kabar? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah saya baik-baik saja. Saya senang mendengarnya. Saya ingin bicara dengan Anda tentang prestasi belajar Anda di kelas kimia. Bagaimana menurut Anda? Saya merasa prestasi belajar saya di kelas kimia tidak terlalu baik, Pak. Saya sering menemukan kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan soal-soal kimia. Saya mengerti. Memang mata pelajaran kimia adalah mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman konsep dan penerapan logika yang baik. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar Anda di kelas kimia? Begini, Pak, saya mencoba belajar lebih giat. Saya membaca buku teks, menonton video pembelajaran, dan mengerjakan latihan soal. Selain itu, saya juga sering, Pak, bertanya kepada teman-teman atau guru jika ada yang tidak saya mengerti atau tidak saya pahami. Wah, saya kagum dengan usaha Anda. Nisa, Anda telah menunjukkan sikap belajar yang positif dan proaktif. Anda memiliki potensi untuk berprestasi di kelas kimia. Terima kasih, Pak. Saya masih perlu banyak belajar loh, Pak. Tentu saja, kita semua tentu perlu harus terus belajar dan berlatih. Saya juga ingin memberi Anda beberapa saran untuk meningkatkan prestasi belajar Anda di kelas kimia. Apakah Anda terbuka untuk menerima saran? Wah, tentu saja, Pak. Saya sangat menghargai saran dari Bapak. Oke, baiklah. Saya melihat Anda terkadang kurang teliti dalam mengerjakan soal. Anda sering membuat kesalahan perhitungan, penulisan, atau tanda. Hal ini tentu membuat jawaban Anda salah atau tidak sesuai dengan yang diminta. Iya, Pak. Saya memang sering lupa atau salah dalam menulis angka, simbol, atau rumus. Saya juga kadang tidak memeriksa kembali jawaban saya sebelum menyerahkan, Pak. Nah, Nisa sudah tahu kesalahannya. Nah, kesalahan itu bisa Anda perbaiki. Saya sarankan Anda untuk selalu memeriksa kembali jawaban Anda sebelum menyerahkannya. Anda bisa menggunakan kertas kosong atau alat hitung atau pensil dalam membantu Anda. Anda juga bisa membandingkan jawaban yang Anda tulis dengan jawaban dari teman-teman lain atau sumber yang terpercaya untuk ketelitian. Iya, Pak. Baik, saya akan mencoba saran dari Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Nisa. Saya harap saran dari saya bisa membantu Anda. Saya juga ingin memberi Anda pujian untuk kelebihan Anda di kelas kimia. Apa yang Anda pikirkan? Anda sudah baik di kelas kimia. Saya rasa saya sudah cukup baik dalam memecahkan masalah, Pak. Saya bisa menggunakan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan soal-soal. Saya juga bisa menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan dengan jelas. Benar sekali, Nisa. Anda memang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik. Anda bisa menggunakan logika, kreativitas, dan pengetahuan Anda untuk menemukan solusi. Anda juga bisa berkomunikasi dengan baik tentang proses dan hasil pemecahan masalah Anda.
Anda harus bangga dengan kelebihan Anda. Terima kasih, Pak. Saya sangat senang mendengar pujian Bapak. Saya akan terus mengembangkan kelebihan saya itu, Pak. Nah, saya yakin Anda pasti bisa. Saya juga ingin mengajak Anda untuk membuat rencana belajar untuk kelas kimia. Apa yang Anda ingin capai di kelas kimia? Apa yang Anda butuhkan untuk mencapainya? Dan bagaimana Anda mengukur kemajuan Anda? Begini, Pak, saya ingin bisa mencapai nilai yang baik, Pak, di kelas kimia. Saya butuh belajar lebih banyak dan lebih teliti. Saya akan mengukur kemajuan saya dengan melihat nilai ulangan, tugas, dan proyek yang saya kerjakan. Baik, Nisa, itu adalah tujuan yang sangat jelas dan spesifik. Saya akan membantu Anda untuk membuat rencana belajar yang realistis dan terukur. Mari kita mulai dengan menentukan target yang Anda inginkan untuk setiap ulangan, tugas, dan proyek. Beberapa nilai yang Anda harapkan untuk setiap komponen penilaian itu. Saya mengharapkan dapat nilai minimal 80, Pak, untuk setiap komponen penilaian itu. Baik, Nisa. Ini adalah target yang yang tinggi dan menantang. Apakah Anda yakin Anda bisa mencapainya? Kemudian, apa yang Anda lakukan jika Anda tidak mencapainya? Saya yakin saya bisa mencapainya, Pak. Saya akan belajar lebih keras dan lebih teliti. Saya juga akan meminta bantuan kepada guru atau teman jika ada yang tidak saya pahami. Jika saya tidak mencapainya, saya akan menerima dengan lapang dada dan belajar dari kesalahan saya. Saya akan mencari tahu apa yang membuat saya tidak mencapai target saya dan bagaimana saya bisa memperbaikinya. Saya sangat senang dengan Anda yang memiliki sifat positif dan tangguh. Saya percaya Anda bisa mencapai target Anda jika Anda berusaha dengan bersungguh-sungguh. Saya juga akan mendukung Anda sepanjang proses belajar Anda. Saya juga akan memberi Anda umpan balik yang konstruktif dan motivasi yang positif. Saya juga akan memberi Anda sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda. Apakah Anda ada pertanyaan atau saran untuk saya sebagai guru Anda? Tidak aja, Pak. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang Bapak berikan. Saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar kimia, Pak. Sama-sama, Nisa. Saya juga senang bisa berbicara dengan Anda. Saya harap sesi coaching ini bermanfaat untuk Anda. Saya juga berharap Anda bisa menerapkan rencana belajar yang telah kita buat bersama. Saya akan mengingatkan Anda tentang target dan langkah-langkah yang Anda pilih. Saya juga akan memantau dan mengevaluasi kemajuan Anda secara berkala. Saya juga berharap Anda bisa mencapai tujuan Anda dan berprestasi di kelas kimia. Amin. Terima kasih ya, Pak. Saya juga berharap begitu. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Ya, baiklah, Nisa. Sekian dulu sesi coaching ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasama Anda. Sampai jumpa di kelas, Nisa. Iya, Pak. Sama-sama. Sampai jumpa juga.